tobat. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, ikhwatal iman, warga besar majelis cahaya hati, yang insya Allah semua hati kita subuh ini diberi nur hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tiada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali hari-hari yang kita lalui terus semakin dekat kita kepada Allah, dan didekatkan pula dengan hamba-hamba Allah yang mendekat pada Allah. Salah satu jalannya adalah thalabil ilm, menuntut ilmu. Kali ini kita bersama Ustadz tercinta kita Ilham Subarja. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sahabat arifin dari Bujangan, dan terus insya Allah kita bersahabat, dipersahabatkan karena Allah dunia akhirat, dengan tema 3 panggilan Allah. Sebelumnya kita simak dulu Taujih Rabbani, kalam Allah yang akan dibacakan akhi fillah Ustaz Miftah, surah Al-Baqarah ayat 47. Silakan ikhwah simak. Insyaallah kita semua diberi rahmat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas
Nasihati kami, Ustadz Ilham Subarja. 3 panggilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, murabi tercinta Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, maka anallah bituli hayati. Guru-guru yang dirahmati Allah, dalam kesahduan dan kesejukan jiwa lahiriah dan batinnya kita, dan iklim yang selalu bersahabat dengan kita, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang maha agung, yang membuat status manusia kecil, penuh harap, penuh minta, dan tidak pernah putus harapan. Allah yang maha kasih, tidak pilih kasih, dan Allah yang maha sayang, sayangnya tidak terbilang. Hingga pagi hari ini kita dihimpun dalam kemuliaannya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, bertaut hati, untuk salah satu melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Tidak terbilang. Hingga pagi hari ini kita dihimpun dalam kemuliaannya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, bertaut hati, untuk salah satu melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Semoga ini menjadi catatan baik pagi hari ini, yang kelak nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi jembatan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul, seorang reformer dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berkarakter malaikat, luas cakrawala berpikirnya, tersabar orangnya, dan termulia akhlaknya, bahkan berhati berlian, bermental baja. Sehingga dalam tempo 23 tahun beliau sanggup merubah struktur kehidupan bangsa Arab dari zaman kegelapan Nurabani menjadi terang benderang pancaran ilahi. Pantaslah Michael Haq di dalam sebuah bukunya, pengarang 100 tokoh dunia, dia meletakkan nama Rasulullah terdepan dari tokoh terkemuka dan berpengaruh di dunia. Padahal Michael Haq bukan muslim. Dia beragama Nasrani, berkebangsaan Yahudi, berdomisili di Amerika Serikat, kagum dengan Rasul. Kita kenal Columbus, penemu benua Amerika. Kita kenal Thomas Alva Edison, penemu bohlam listrik. Kita kenal James Watt, penemu mesin watt. Tapi Rasulullah diletakkan urutan pertama. Subhanallah. Beliau adalah manusia paripurna yang amat sempurna, dan di dalam seluruh kehidupannya beliau uswatun hasanah. Seandainya perilaku baik yang dikerjakan sepanjang sejarah manusia, maka terkumpul pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya yang tampan menawan tak bosan bila memandang. Bila berkata bagaikan untayan mutiara yang amat berharga. Bila berjalan di bawah terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Bila berkeringat harum bagaikan kasturi. Karena begitu mulianya baginda Rasul, diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Dalam sabdanya yang indah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, wa in istajabtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat kepada umatku di hari kiamat. Siapa yang tidak ingin pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 panggilan Allah kepada manusia. Yang pertama, panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Undangan Allah. Kenapa sholat ini merupakan kewajiban bagi umat Islam? Karena sholat merupakan tiang agama. Satu kutipan hadis Rasulullah SAW lewat sabdanya Rasulullah, as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin.
Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. Ini panggilan Allah. Kadang-kadang memang panggilan Allah banyak yang dilalaikan ketimbang panggilan manusia. Contoh kecil seperti ini. Ketika gubernur mengundang kita jam 10, maka jam 8 kita sudah ada di Bandung. Karena panggilan gubernur. Bahkan meningkat lagi panggilan presiden. Jam 10 kita diundang oleh presiden, jam 6 kita sudah di istana. Luar biasa. Tapi kalau panggilan Allah, banyak yang melalaikan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Salat merupakan hubungan vertikal kita kepada Allah. Hablum minallah. Bahkan salat juga sanggup mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian panggilan yang kedua, haji dan umrah. Haji dan umrah ini rahasia Allah. Panggilannya romantis sekali Allah. Dipilih, tidak sembarangan. Banyak orang kaya yang nggak berangkat haji. Banyak orang kaya yang tidak umrah. Tapi orang-orang yang tidak punya uang bisa berangkat umroh. Contohnya saya. Diberangkatin umroh sama saudari. Kemudian Ustadz Anen berangkat umroh. Sendalnya ketinggalan. Apa dia bilang? Saya insya Allah berangkat lagi, berangkat haji Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian guru saya, almarhum Ustadz Haji Saadi. Ini abinya Ustadz Lukman. Dia berangkat haji juga diberangkatkan orang. Subhanallah. Jadi siapapun bisa berangkat haji. Benar itu Ustaz Ilham. Arifin berangkat haji itu umur 23 tahun. Waktu itu biaya haji 3.900.000. Terkumpul uang 3.600.000 kurang pada pendaftaran terakhir. Lalu dagangan laku malam itu. Kemudian ada jamaah yang tidak mau dikembalikan kembaliannya, dan tunailah bisa berangkat. Lalu memberitahu orang tua, makanya dadakan sudah di asrama haji Pondok Gede, baru nelpon Mama Abah. Mama Abah terkejut, bilang, Ma, besok Arifin naikkan pada haji. Nangislah Abah, Mama Arifin juga nangis. Dan itu dari dagang, belum punya rumah, apalagi tadi tetangga sebelah. Tapi sesuai dengan janji Allah, wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Begitu pulang bisa beli rumah dan bisa melamar. Jadi betul ya janji Allah seperti itu. Kemudian panggilan yang ketiga, panggilan kematian. Siapapun akan meninggal. Presiden meninggal, ya Abdurrahman Wahid. Kiai meninggal, Kiai Zainuddin MZ almarhum 53 tahun. Ustadz juga meninggal, Ustadz Jepri Bukhari 40 tahun. Habib Munjir guru kita bersama meninggal dalam usia 40 tahun. Artis juga meninggal, semua akan mati. Anggota DPR Haji Mas Said meninggal juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bukan kematian yang kita takuti, justru setelah kematian. Karena kematian merupakan realitas kehidupan manusia yang tak akan menjumpai. Ada kalimat yang menarik dari beliau, bukan kematian yang kita takuti, tapi justru setelah kematian. Karena tiga yang mengiri kematian itu. Pertama, ahluhu, keluarganya. Kalau suaminya yang meninggal, istrinya tercantik pun akan mengantarkan. Anak-anaknya, mantunya, besan semua akan mengantarkan. Tapi setelah dimakamkan kembali satu persatu. Itu ahluhu. Kemudian yang kedua, wa malu, hartanya. Dia punya mobil mewah, mengantarkan mobil. Motornya mengantarkan. Tapi itu pun akan meninggalkan satu persatu. Bahkan tiker, Ustaz. Berapa sih harganya tiker pandan itu? Itu ikut pulang juga, Pak. Kebangetan banget harta. Tiker pandannya ikut pulang, Ustaz. Biasa kan pakai tiker tuh. Kalau makam ikut pulang juga tuh. Kecuali wa amalu. Amalnya ya kan. Jadi kenapa orang-orang yang pulang kampung ke sana senang dia bermalam-malam di terminal? Karena dia punya tiket. Karena dia punya bekal, senang dia pulang. Tapi kalau yang tidak punya tiket, tidak bekal, nggak berani pulang, Ustaz. Nekat namanya dia itu pulang.
Yang merantau ini ke Jakarta, kan senang dia pulang. Sampai bermalam-malam, berdesak-desak, karena dia punya tiket, dia punya bekal, makanya dia senang pulang. Begitupun kehidupan kita. Kalau yang tidak punya bekal, tidak berani. Takut, bahkan ingin diperpanjang usianya. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu, bekal kehidupan adalah amal kita. Bagaimana caranya itu? Halako, datang ke masjid, sholat berjamaah. Ini dalam rangka untuk mengisi kebaikan. Satu cerita dari kisah Sa'ban yang diceritakan oleh guru kita bersama. Sa'ban ini sahabat Rasulullah yang tidak sepopuler Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Ali. Tapi kebiasaan dia sholat berjamaah. Bahkan dia menempati di sudut paling pojok. Bukan karena dia mudah bersandaran. Bukan karena pengen tidur dia di pojok. Agar tidak mengganggu temannya dan tidak terganggu. Satu ketika pelaksanaan sholat subuh, Sa'ban tidak ada. Ditanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah kepada sahabatnya. Kemana Sa'ban hari ini tidak hadir? Tidak tahu ya Rasulullah. Ditunggu itu sholat. Kemudian karena tidak hadir juga, Rasulullah melakukan sholat subuh. Setelah zikir tahmid dan tahlil, ditanya lagi, sahabat siapa yang tahu rumah Sa'ban? Aku ya Rasulullah. Setelah sholat, kemudian Rasulullah berangkat ke rumah Sa'ban. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah sampai, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh seorang perempuan, itu adalah istrinya Sa'ban. Betul ini rumah Sa'ban? Betul ya Rasulullah. Kenapa suamimu tidak sholat berjamaah pagi hari itu? Sambil meneteskan air matanya, Sa'ban telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berjamaahnya Sa'ban bukan karena harta yang melalaikannya, bukan anak istri yang melalaikannya. Tidak sholat berjamaah karena Sa'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga yang disebutkan Sa'ban dalam sakaratul maut. Ketika sakaratul maut diperlihatkan kebaikan-kebaikan kita. Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang baru? Itu ya Rasulullah yang terus terlontar dari lisan Sa'ban. Diterangkan oleh Rasulullah. Dia diperlihatkan oleh Allah kebaikannya. Karena kebiasaan dia salat berjamaah 3 kilo perjalanannya dari rumah Sa'ban ke masjid. Diperlihatkan begitu besarnya, kenapa tidak jauh rumah saya? Kenapa tidak jauh agar pahala saya lebih besar? Dia bukan menyesal karena tidak melakukan, karena tidak optimal dalam pelaksanaan ibadahnya. Allahu Akbar. Pada 3 kilo tuh. 3 kilo perjalanan. Ini dekat enggak masjid. Jangan khawatir kalau ada tetangga masjid Azikra nggak ke masjid, malah mau azan keluar. Aneh pas zikir berjamaah, orang datang berbondong-bondong, dia malah cepat keluar pagi. Takut mampet. Ini orang kalau sudah diajak nggak mau, jangan khawatir, tunggu nanti mati, insya Allah ke masjid dia. Kemudian yang kedua, kenapa tidak semuanya? Karena dia memberikan orang yang lapar, dia punya sepotong roti. Kemudian diberikan tidak semuanya. Sepotong untuk dia, kemudian sepotong diberikan. Diperlihatkan oleh Allah begitu besar. Kenapa tidak semuanya aku berikan roti itu kepada fakir miskin? Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Jadi pakaian yang baru di dalam Ustaz. Karena jaraknya jauh, takut kotor. Dia pakai 2. Setelah 2, ada orang menggigil kedinginan. Diberikan sama dia. Yang di luar. Diperlihatkan oleh Allah. Kenapa tidak yang baru saya berikan? Begitu para sahabat Rasulullah ketika melaksanakan ibadah. Dia menyesal tidak optimal. Beda sama kita. Karena biasa sedikit-sedikit Ustaz. Masya Allah. Dalam sekali renungan cahaya hati subuh ini, panggilan Allah menginjar kita setiap saat, suka tidak suka. Makin hari jadwal kematian kita semakin dekat tanpa kita ketahui. Sementara harta yang kita kejar habis-habisan, berangkat gelap pulang gelap. Keluarga yang kita cintai dan kita sangat mencintai mereka sampai kita lupa kepada Allah, akhirnya kita tinggalkan. Ada yang akan menyertai kita
kita tidak perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti mayit itu 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji asnani wa yabqa wahid. Kala masuk ke dalam kuburan, pulanglah 2, keluarga dan hartanya. Sampai Rasul mengabarkan mayit itu masih bisa mendengar langkah terakhir keluarga yang mencintainya meninggalkannya. Kalau dia seorang suami, mungkin langkah terakhir istrinya. Kalau dia seorang ayah, mungkin langkah terakhir anaknya. Kalau seorang kekasih, mungkin langkah terakhir kekasihnya yang ia dengar. Tinggallah ia sendiri. Amalnya menyertainya. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, akhlaknya. Allahu Akbar. Dunia ini ikhwah, untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak akan pernah melupakan mati yang mengincarnya setiap saat. Orang beriman justru merindukan mati. Karena mati bukanlah wafat. Mati hanya jasad, tapi roh wafat. Dalam setiap ibadahnya, amalnya, rohnya rindu berjumpa dengan Allah. Itulah yang membuat dia mujahadah dalam ibadah, dalam amal, dalam akhlak, dalam dakwah, dalam jihad, dan terus asik disibukkan dengan muhasabah diri. Hari ini harus lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik pada hari ini, karena dia mengincar-ngincar husnul khatimah. Kematian ia sambut dengan istiadat wal ihtiyat, bersiap-siap dan terus ia waspada. Karena itu ketakwaannya 24 jam siang malam. Ia hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mujahadah, dengan disiplin, dengan serius. Sehingga tidak ada lagi waktu yang sia-sia. Just in case. Jangan-jangan selesai sholat ini aku hafat. Jangan-jangan saat ini aku hafat. Karena itulah ia terus jaga wudhu. Hatinya terpaut dengan zikir. Mau tidur wudhu, ia bangun segera. Salat malam dia berharap meninggal dalam keadaan salat. Lalu selesai itu dia istighfar. Dia berharap meninggal dalam keadaan istighfar di waktu sahur itu. Kemudian dia baca Quran. Ia berharap pun saat membaca Quran dipanggil oleh Allah. Lalu ia berjamaah ke masjid. Ia pun berharap saat menuju Allah dipanggil oleh Allah. Kemudian ia ikut kajian halaqah ilm. Ia pun berharap saat itulah dipanggil oleh Allah. Kemudian ia sholat duha. Ia pergi mencari rezeki yang halal. Keluar dari rumah mencari rezeki halal. Untuk keluarganya jihad. Ia pun berharap meninggal seperti itu. Lalu ia pun berdakwah. Walau sedikit ilmu, ia berharap meninggal dalam keadaan berdakwah. 24 jam ia siapkan dirinya untuk menghadapi kalau datang bagetatan kematian itu mendadak. Begitulah hari-hari orang beriman. Jazakumullah. Ikhwatal iman, arifin tidak pernah lupa, selalu mengingatkan, karena ini akan menyertai kita di alam kubur. Makanya amal jariyah untuk pembangunan masjid pesantren Az-Zikra desa Cibadung, Gunung Sindur. Silahkan datang langsung lihat. Insya Allah Kamis sudah dicor. Ikhwatal iman, ini madu Az-Zikra dibeli kemudian tidak dibuang karena masih bagus. Botolnya diisi dengan uang recehan untuk anak-anak kita. Banyak sekali. Ikhwatal iman, arifin juga menerima dari seorang hamba Allah yang datang menjumpai arifin. Ya Allah, terimalah amal jariah kami, ya Allah. Berkahi amal jariah kami, ya Allah. Jadi penerang kubur, syafaat bagi kami di akhirat nanti. Bagi yang ingin beramal jariah, yang ingin dilapangkan kuburnya, yang ingin husnul khatimah, dan amalnya terus mengalir sampai di akhirat, hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. Kita masih butuh 35.000 sak semen. Maafkan arifin. Jazakumullah Ustaz Ilham, Ustaz Miftah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.